warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cice Setihani. Perkenalkan, nama saya Rindrianti sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ansel Oktaviani sebagai pemateri. Saya Dwi Anggreni sebagai pemateri. Saya Santi Andini sebagai pemateri. Saya Pina Oktaviani sebagai pemateri. Saya Rina Febriani sebagai pemateri. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk mengerti iptek lebih lanjut, mari kita pelajari lebih dalam perihal ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, menurut Horton dan Chester, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia. Yang pertama, aliran rasionalis. Tokoh dalam aliran ini diantaranya yaitu Baruch Spinoza. Menurut aliran ini, pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Maksudnya yaitu berdasarkan ide manusia. Contohnya apabila kita ingin membangun sebuah rumah, jadi model rumah tersebut berdasarkan ide manusia sendiri. Yang kedua ada aliran empiris. Aliran ini berkembang di Inggris. Tokoh dalam aliran ini antara lain yaitu David Hume. Berbeda dari aliran rasionalis, aliran ini mengedepankan pengalaman atau yang disebut dengan a posteriori. Contohnya yaitu apabila kita ingin membangun suatu rumah berdasarkan pengalaman kita dalam melihat bangunan rumah orang lain. Yang ketiga ada aliran gabungan. Tokoh dari aliran ini adalah filsuf dari Jerman bernama Immanuel Kant. Kant menyatakan bahwa ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran sebelumnya, yaitu aliran empiris dan aliran rasionalis. Yang kedua ada teknologi. Kata teknologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu techne dan logos. Techne berarti seni, keterampilan, atau cara yang digunakan untuk meraih sesuatu. Sedangkan logos berarti kata ucapan yang diungkapkan dari dalam pikiran, pepatah, atau ekspresi. Sesuai perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, contohnya yaitu handphone. Handphone zaman dahulu dan handphone zaman sekarang. Handphone zaman dahulu tidak bisa dipakai video call, sedangkan handphone sekarang bisa dipakai video call. Yang selanjutnya yaitu ada sejumlah tokoh telah mencoba untuk memberikan pemahaman pada teknologi. Di antaranya yaitu Denis Diderot. Pada tahun 1713 sampai 1784, seorang filsuf Prancis menyatakan bahwa teknologi adalah berbagai alat dari sistem yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan yang sama. 2. Perkembangan iptek di dunia. Berikut garis besar perkembangan iptek di dunia. A. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. 1. Sistem pertanian di Mesopotamia. Hal ini menandakan berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat sistem pertanian, pangan dapat disimpan dalam waktu lebih lama dan jumlah lebih banyak. 2. Mesin cetak Gutenberg. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Mesin cetak menjadi salah satu faktor berkembangnya komunitas ilmuwan yang dengan mudah dapat menyebarkan hasil penemuan mereka melalui jurnal ilmiah. Selain itu, berkat mesin cetak, berbagai pemikiran dan ide dapat melintas batas negara. 3. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan perubahan radikal revolusi dalam sistem produksi barang dan jasa industri. Revolusi industri terjadi di Inggris sekitar abad ke-18.
Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat. B. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Memasuki abad ke-20, teknologi dunia makin berkembang. Berbagai inovasi pun muncul. Berikut sebagian perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 dan setelahnya. Yang pertama yaitu transistor. Salah satu inovasi abad ke-20 adalah transistor yang melahirkan era digital. 2. Serat optik. Salah satu teknologi penting pada abad ke-20 adalah serat optik. Serat optik menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Yang ketiga yaitu komputer. Generasi pertama komputer antara lain elektronik numerical, integrator, and komputer yang dibuat pada tahun 1946 dengan bobot 30 ton. Yang keempat, internet. Revolusi teknologi internet berasal dari ide sederhana, yaitu berbagai komputer dan perangkat elektronik yang harus dapat berkomunikasi dan berbagi informasi satu sama lain. 3. Iptek di Indonesia. A. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Iptek di Indonesia cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dari pertanian, nenek moyang Indonesia menciptakan sistem terasering yang baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem terasering ini diperkirakan telah hadir sejak abad ke-11. Saat ini, contoh sistem terasering yang baik terdapat di Bali. Pertanian di Bali menggunakan sistem yang disebut subak. Kata subak pertama kali dilihat pada Prasasti Pandak Bandung yang diperkirakan berangkat tahun 1072 Masehi. Subak merupakan sistem irigasi yang penting di Bali. Melalui sistem subak, pembagian air dapat dilakukan secara adil dan merata terhadap masyarakat. Pada bidang kelautan, kita mengenal nenek moyang kita yang mampu membangun perahu layar. Kita dapat melihat salah satu kemajuan teknologi pelayaran ini pada perahu pinisi dari Sulawesi Selatan. Catatan mengenai perahu pinisi telah ada pada naskah abad ke-14 dari Sulawesi. Perahu pinisi dapat berlayar mengarungi lautan luas. Untuk membuktikan klaim tersebut, pada tahun 1986 dilakukan pelayaran menggunakan perahu pinisi dari Indonesia hingga ke kota Vancouver di Kanada. Pelayaran yang memakan waktu lebih dari 2 bulan tersebut membuktikan perahu pinisi mampu melintas lautan luas. Pada bidang busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Teknologi membatik diperkirakan telah ada di Indonesia sejak abad ke-12. Selain itu, pada bidang arsitektur, bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya bangunan rumah adat serta candi-candi megah, khususnya Candi Borobudur di Jawa Tengah dan Candi Prambanan di Yogyakarta. Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 dan Candi Prambanan diperkirakan dibangun pada abad ke-9. B. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan yang ditinggalkan pada zaman kolonial Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial. Sejumlah lembaga iptek didirikan saat itu, antara lain Royal Batavian Society of Art and Science dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Setelah Indonesia merdeka, BGKW menjadi museum nasional. Beberapa sekolah di Indonesia mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Kemudian muncullah beberapa sekolah tinggi terkemuka seperti Petrus High School, sekarang ITB, Longbow High School, sekarang IPB, dan sekolah-sekolah lainnya. Pada tanggal 23 Agustus 1967,
Pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga untuk lebih mengembangkan iptek secara spesifik, sesuai dengan bidang masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Lembaga Fisika Nasional. 2. Badan Tenaga Nuklir Nasional. 3. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 4. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. 5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 6. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 7. Lembaga Biologi Nasional. 8. Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional. 9. Lembaga Metalurgi Nasional. 10. Lembaga Oseanologi Nasional. Lembaga-lembaga tersebut bertujuan mengembangkan iptek lebih spesifik. Dari lembaga tersebut, iptek berkembang demi kemajuan bangsa Indonesia. Selain lembaga-lembaga penelitian, kemajuan perkembangan teknologi di Indonesia juga terjadi. Dalam bidang komunikasi, pemerintah RI membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa, yang disebut juga SKSD Palapa. Program ini dijalankan sejak tahun 1975. Selain itu, lembaga-lembaga siaran radio dan televisi pun turut mengalami perkembangan pesat sejak kemerdekaan Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi Indonesia adalah perkembangan teknologi pesawat terbang. Tanggal 16 Desember 1961, didirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan yang disebut juga LAPIP sebagai perintis industri penerbangan Indonesia. LAPIP kemudian menjadi BUMN setelah pada tanggal 26 April 1976 didirikan Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau juga disebut IPTN dengan Direktur Utama dijabat Profesor Dr. I.B.J.B. Habibie. IPTN kemudian berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau yang disebut juga DI. PT DI saat ini tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat, tetapi juga helikopter, senjata, serta servis mesin pesawat. Pesawat hasil IPTN atau PT DI antara lain CN-235, pesawat penumpang kelas menengah yang telah mengudara sejak tahun 1988. Pesawat ini juga digunakan oleh Angkatan Udara berbagai negara, seperti Spanyol, Turki, dan Malaysia. PT DI juga mengembangkan pesawat N219, sebuah pesawat multifungsi berkapasitas 19 orang yang dibuat untuk mengangkut kargo menuju daerah-daerah terpencil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.